waktu. Perkenalkan, nama saya David Trimah Putra dari NPM 251000027. Balik lagi sama gue, David Trimah Putra. Jadi gini, pernah gak sih kalian mikir, kenapa kita harus belajar kewarganegaraan dan kita udah lahir di Indonesia? Nah, jadi kewarganegaraan bukan hanya soal KTP, tapi soal value kita dan juga kontribusi kita terhadap negara itu sendiri. Nah, jadi kali ini saya akan ibaratnya wrap up atau menceritakan kembali perjalanan kita selama satu semester dari pertemuan 1 sampai 13. Gimana cara kita bisa jadi warga negara yang cerdas, kritis, tapi tetap Pancasialis. So, check this out. Oke. Nah, pertama, kalau saya ingat, kita ada pada pengantar pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita sadar kalau tujuan matkul ini tuh simple, ngebuat kita jadi good citizen. Bukan cuma pintar akademik, tapi punya karakter kebangsaan. Lalu, ada juga warga negara cerdas di era digital. Nah, good citizen di zaman sekarang itu beda. Masuk ke materi warga negara cerdas, warga negara cerdas era digital, kita nggak cuma hidup di dunia nyata, tapi juga hidup di dunia maya. Jadi netizen itu harus smart, saring sebelum sharing, dan anti hoax. Jadi kita adalah harimau kita, oke? Nah, lalu sebagai warga negara, kita punya dua sisi mata uang, yakni hak dan kewajiban. Nah, seringkali kita nuntut hak-hak berpendapat, hak-hak pendidikan, tapi lupa kewajiban. Contohnya bayar pajak, taat hukum, itu udah paket lengkap tapi nggak bisa diambil satu, bukan begitu? Nah, lalu ada juga materi negara dan konstitusi. Semua hak dan kewajiban itu ada di mana? Ya ada di buku suci negara kita. Masuk ke materi negara dan konstitusi, UUD 1945 itu bukan cuma sebagai pajangan, tapi juga sebagai kompas supaya negara ini nggak jalan sembarangan. Nah, konstitusi itu membatasi kekuasaan supaya nggak ada yang kesewenang-wenangan, begitu. Oke, saatnya lanjut ke part 2. Nah, kalian kan udah tahu aturannya. Sekarang gimana cara aturan mainnya? Sekarang di sini saya akan ngejelasin. Kita ada pada pendidikan demokrasi. Kita itu waktu itu udah belajar pendidikan demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali, tapi habit atau kebiasaan. Ya, jadi kita tuh harus menghargai perbedaan pendapat di grup WhatsApp kelas. Itu juga termasuk bagian dari demokrasi loh. Selain itu, ada juga demokrasi Pancasila. Nah, tapi sebelumnya kita harus ingat dulu nih, kalau demokrasi kita tuh unik, karena namanya tuh demokrasi Pancasila. Kita nggak pakai menang-menangan atau suara terbanyak doang, tapi kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Ya, sudah pastinya hikmat kebijaksanaan, bro. Lalu ada juga materi ketujuh yang seingat saya reformasi dan penegakan HAM. Nah, demokrasi itu gak akan jalan kalau manusianya itu gak dimanusiakan. Di materi reformasi dan penegakan hak asasi manusia ini kita belajar tentang sejarah. Nah, jadi reformasi itu ngebuka keran kebebasan, dan tugas kita itu sekarang tuh harus bisa mengawal supaya hak asasi manusia nggak cuma jadi tulisan di kertas, tapi beneran ditegakkan. Oke, kita lanjut. Terus kalau misalkan negara lagi nggak baik-baik aja atau ada ancaman, kita harus ngapain sih? Yap, itu akan dijawab ke materi ke-8, yakni tentang bela negara. Nah, kita masuk ke bela negara. Bela negara zaman now itu nggak harus angkat senjata. Kalian belajar benar-benar berprestasi mengharumkan nama bangsa, itu udah bela negara versi Gen Z gitu. Lalu kita lanjut juga ke materi 9, etika dan moralitas. Nah, dalam bernegara tuh kita butuh rem yang namanya etika dan moralitas. Korupsi dan nepotisme itu musuh moralitas. Jadi kita sebagai mahasiswa agen perubahan harus punya integritas. Jujur itu mahal, tapi wajib. Kita lanjut ke materi 10, yakni wawasan Nusantara. Nah, supaya kita kompak, kita tuh butuh cara pandang yang sama, yaitu wawasan Nusantara. Kita harus lihat Indonesia itu satu kesatuan, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun pulaunya pisah-pisah,
Laut itu bukan pemisah, tapi justru malah menjadi sebuah pemersatu bangsa. Lalu ada juga yang selanjutnya ketahanan nasional. Nah, kalau wawasannya udah kuat, terciptalah yang namanya ketahanan nasional. Ini soal daya tahan bangsa mau dihantam krisis ekonomi, pandemi, atau ancaman budaya asing. Kalau kita alot dan kompak, Indonesia nggak akan bubar. Saya pasti jamin itu. Oke, kita lanjut. Ini yang mungkin ini yang terakhir ya. Nah, ada juga dua yang terakhir, globalisasi dan filsafat Pancasila. Saya akan mulai dari globalisasi dahulu. Nah, tantangan terbesar kita adalah globalisasi. Batas negara makin kabur, budaya K-pop, Hollywood semuanya masuk. Kita nggak boleh anti globalisasi, tapi kita harus punya filter, ambil positif, buang negatif. Lalu ada juga filsafat Pancasila. Nah, gimana sih filternya? Kita mau balik lagi ke materi pamungkas filsafat Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar lambang burung Garuda. Dia itu adalah way of life. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Jadi sistem nilai jiwa bangsa kita dari sila 1 sampai 5 itu suatu tarikan napas. Jadi jawaban buat segala masalah bangsa dari radikalisme sampai kesenjangan sosial. Mungkin begitu guys. Oke. Jadi teman-teman, dari pertemuan 1 sampai 13 benang merahnya itu udah jelas. Menjadi warga negara Indonesia adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab kita nih. Nah, kita punya Pancasila sebagai dasar, konstitusi sebagai aturan, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat. Yuk, jadi warga negara yang cerdas, beretika, dan cinta tanah air. Nah, mungkin sekian rangkuman materi kewarganegaraan dari saya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Salam Indonesia, salam sejahtera, hidup bangsa Indonesia. Sampai jumpa.